istri menghormati suami, harus saling menghormati. Kenapa ini saya katakan kaidah ketentraman rumah tangga? Sebab ini kalau kita jalankan maka akan membawa yang namanya mahabbah wal wud, cinta. Sedangkan bangunan rumah tangga itu harus dasari cinta. Kalau suami ora seneng, nggak punya rasa cinta sama istrinya, biar. Begitu pula istri kalau nggak seneng sama suaminya juga akan buyar. Maka bangunan tertinggi dalam membentuk rumah tangga harmonis itu adalah cinta. Nabi caranya bisa cinta. Nah, caranya bisa cinta gini, saling menghormati, saling sopan satu terhadap yang lainnya. Sebab kalau kita menghormati istri pasti akan salut dan hormat kepada kita. Kalau kita santun kepada istri akan santun kepada kita. Yang memulai Pak harus suami. Ojo nunggu ora hormat nang aku kok. Nah, nunggu itu yo ora bakal ketemu. Suami itu pemimpin. Anda itu pemimpin itu ngayomi. Pemimpin itu ngayomi. Bicaranya iso ngayomi istri dan anak-anak. Bagaimana caranya istri kamu itu nyaman dengan kamu? Anda jangan boleh egois. Dia harus hormat sama aku dulu. Kalau kita nuntut kaya ngono iku, ya orang bakal mari perkara nih. Berarti kita harus saling mengerti siapa sih yang menjadi pemimpin sebenarnya. Siapa sih yang menjadi pengayom sebenarnya, istri ataukah suami? Nah, kalau yang menjadi pengayom itu adalah suami, ya Anda yang mendahulunya. Nah, teman-teman semuanya, kalau sudah terjadi saling menghormati, saling santun, maka yang terwujud adalah mawaddah warahmah, rasa cinta. Kalau sudah ada rasa cinta, maka terwujud rasa kasih sayang. Jadi sebenarnya kasih sayang itu Pak munculnya karena cinta dulu. Makanya di dalam ayat kan mawaddah warahmah. Kenapa kok mawaddah dulu, cinta dulu baru rahmah? Karena rahmah itu kasih sayang itu muncul kalau ada cinta terlebih dahulu. Cinta mari ngono ada kasih sayang. Nah, berarti seorang istri harus memaksimalkan piye carane aku iso cinta, maka berusahalah anti piye carane suamiku iso cinta ning aku. Begitu pula seorang suami piye carane istri itu bisa cinta kepadaku. Piye carane? Ya tadi harus saling menghormati, harus saling saling santun. Kalau sudah begitu, insya Allah akan ada yang namanya sa'adah dan ada yang namanya su'ulfa. Ada yang namanya kebahagiaan di titik terakhir dan ada yang namanya kenyamanan di titik terakhir. Jamaah yang dirahmati Allah, seorang suami kalau dia tidak menghormati istrinya, maka suami tadi akan menjadi baghidhan, orang yang dibenci oleh istri. Seorang istri begitu pula kalau dia tidak menghormati suaminya, maka dia akan menjadi baghidhan, orang yang dibenci. Begitu pula seorang suami yang dia tidak santun kepada istrinya,
maka dia tidak akan terhormati. Begitu pula sebaliknya. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata dalam kitab Madarijus Salikin, dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan apa? Adabul mar'i, santunnya seseorang, sopannya seseorang, adabnya seseorang, unwanu sa'adatihi wa falahihi, tanda kebahagiaan dia dan tanda keberuntungan dia. Begitu pula sebaliknya, wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi, dia kurang santun itu adalah tanda kesengsaraannya dia. Jadi dengan lihat, orang yang pingin bahagia, orang yang pingin beruntung, dia harus sopan, santun, beradab. Orang yang pingin celaka, maka berarti dia kurang beradab. Sedangkan contohkan, sedangkan sekarang lagi pailit, gak punya uang, terus jenengan ngelamar kerja, dengan kita gak beradab sama orang, siapa yang bisa menerima Anda sebagai pekerjanya? Gak bakal. Dan orang tidak akan memberikan kasih sayangnya kepada ente, gak bakal, karena engkau tidak beradab sama orang. Tapi ketika engkau itu beradab sama orang, santun sama orang, tentunya orang terketuk untuk membantunya. Itulah makna unwanu sa'adati, tanda kebahagiaan dia, tanda kesuksesan dia kalau dia itu santun. Berarti ini antum pakai dalam berkeluarga. Suami kalau dia santun dan baik hati, budi pekertinya diterapkan, maka dia akan memperoleh sebuah kebahagiaan dan keberuntungan. Begitu pula seorang suami, kalau dia jelek akhlaknya kepada istrinya, gak santun kepada istrinya, maka dia tidak akan bahagia, dia akan sengsara. Hidupnya akan penuh dengan pertengkaran antara suami istri. Pun dipahami nggih? Jelas. Nah, bahkan ulama mengatakan asas persahabatan itu akan kuat dengan sopan santun. Dan letaknya persahabatan itu terletak karena kita tidak santun. Gimana? Sahabat jenengan Pak, persahabatan antara teman dengan teman itu akan langgeng kalau kita selalu santun, menghormati dan santun. Persahabatan itu akan putus kalau kita tidak saling menghormati dan tidak santun. Gak usah jauh-jauh, kita dalam kerja di masjid, ada ketua takmir, ada bidang dakwah, ada divisi bagian cari dana, ada divisi kebersihan. Divisi kebersihan sudah kerja banting tulang, bagian takmir tidak menghormatinya, selalu mencaci maki kerjaannya. Pertanyaan saya, kuat berapa hari divisi kebersihan itu akan menjalankan tugasnya? Sekali itu tok langsung akan pergi. Karena apa? Tidak ada saling menghormati satu dengan yang lainnya. Divisi dakwah, dia sudah capek di dalam menjalankan tugasnya. Maklumlah yang namanya orang pasti ada kurang dan ada salahnya. Tapi itu nggak dihormati oleh pihak atasan. Apa yang terjadi? Yang ada adalah pertengkaran dan ada adalah pemutusan ke persahabatan. Berbeda kalau saling menghormati, santun satu dengan yang lainnya, memberikan maaf, toleransi ketika salah, ditegur dengan halus dan sopan ketika dia salah. Maka semisal ini yang menjadikan apa? Langgeng persahabatan. Kalau antum paham ini sama saja antara suami istri. Kalau antum terapkan akhlak yang jelek, antum terapkan
Antum selalu menyalahkan istri dan istri tidak punya benar sama sekali. Antum selalu putus orientasinya. Selalu antum patahkan, kamu itu siapa? Kamu itu siapa? Nggak akan lama Pak hidup dalam berkeluarga yang demikian ini. Sedangkan faham insyaallah, wahai suami, hiasi diri kamu dengan saling menghormati kepada orang lain. Hormati orang lain, hiasi dirimu dengan akhlak dan budi pekerti yang mulia. Begitu juga istri, begitu pula istri. Baik. Di antara bentuk tasarruf perbuatan yang tidak ada penghormatan, yang tidak menghargai orang lain dan tidak sopan kepada orang lain adalah al-ihtiqar, melecehkan, merendahkan, wa itlaqul kalimah, dan kita mengucapkan kata-kata itu penuh dengan merendahkan, penuh dengan caci-cacian. Ini harus dijauhi. Suami jangan sampai meremehkan istri. Suami jangan sampai mengucapkan kata-kata yang itu bisa menyinggung perasaannya. Anda harus jaga masyairah, perasaan-perasaannya. Ini yang harus dipahami. Begitu pula sang istri harus juga tidak boleh melecehkan, merendahkan suami. Suami walaupun elek ya teko menengo wae, ora kok bojo kok elek kabeh ngono. Teko menengo wae wis. Kalau gelem ya terus ngono ya. Aja kok bojone dilono elek ireng. Ya gimana enggak ireng, dia selalu kerja di luar ya kan. Yang dulu ganteng saiki dadi sodok elek. Ya piye terusan namanya mergawe kan. Iya toh. Perubahan jelas menjadi perubahan. Ya tetap seorang istri harus memuliakannya dan menggunakan kata-kata yang tidak menyinggungnya. Itu harus ya Pak. Misal contoh nih, Anda selesai pulang kerja, rumah masih berantakan. Kata yang bagus yang diucapkan oleh suami apa? Coba, aku datang marah-marah, istri ngapain wae dari tadi? Tora turu wae, HP yang tok wae. Itu ucapan yang enggak pantas diucapkan oleh seorang suami. Ya pasti dia tersinggung kan, gitu loh. Terus gimana caranya? Ya, antum datang teko meneng wae. Kalau kotor, nah disapu sendiri gitu kan selesai. Setelah sapu, Anda baru kerja, nyapu, terus ya biasa aja. Nah, di waktu nyaman dan enak, antum nanya, kenapa tadi kok bersih ya? Atau kamu sakit atau sakit ya? Ayo saya antar ke rumah sakit. Kan enak Pak, omongan yang nyaman. Pasti dia akan cerita, iya tadi tuh saya belum sempat begini. Kan enak sudah ketemu. Tapi kalau suami tidak profesional menjadi suami gitu ya, langsung marah, ya sudah. Yang terjadi istri langsung bantah. Gimana bantahnya? Kamu lu gak tahu, saya itu gini. Maksudnya perdebatan yang terjadi kan. Padahal awalnya ringan. Apa ringannya? Ya udah masalah kotor rumah. Ringan kan itu Pak. Tapi yang terjadi apa? Malah besar, pertengkaran terjadi. Nah itu loh, karena tidak dewasanya seorang suami, kurang memahami keadaan dan kurang membahasakan dengan bahasa yang bagus, sehingga yang terjadi adalah kasar, sehingga istrinya tersinggung. Yang kedua, ikhlaful wa'di, menyelisih janji Pak. Suami kalau janji tepati, istri kalau janji ditepati. Sebab kalau suami tidak menepati janji, itu adalah akhlak yang buruk. Akhlak yang harus dijauhi seorang muslim adalah tidak menepati janji. Makanya kalau Anda sudah keluarin janji ke anak atau ke istri, tepatin Pak.
Sebab itu adalah budi pekerti yang baik. Menepati janji itu budi pekerti dari zaman dulu sampai yaumul qiyamah tidak akan dihapus. Karena orang Quraisy yang tidak punya agama itu menjunjung tinggi yang namanya apa? Menepati janji. Dijunjung tinggi itu. Orang yang nggak ngaji pun, Pak, orang awam yang nggak pernah ngaji, itu sudah pasti yang namanya janji harus ditepati. Padahal dia nggak ngaji. Nah sekarang orang yang ngaji selalu tidak menepati janji terus piye? Padahal Anda sudah ngaji, harusnya lebih menjunjung tinggi masalah janji ini. Contoh biasa nih utang nih Pak ya. Ya gitu, utang kan, pembayaran utang. Kan kalau janji saulang yo bicaranya soal nyaur. Gak iso nyaur sampaikan, Pak. Saya sudah maksimal untuk nyauri jenengan di bulan ini, di tanggal ini. Tapi qadarullah masyafa'al, Allah takdirkan belum dapat, sampaikan. Jadi Anda tidak bohong, memang Anda berusaha mengumpulkan 1 bulan untuk nyaur utang. Orang kok berutang nyelingkir kemana-mana, ketemu orangnya malah melaju, takut ditagih, gak pernah ngubungin. Pas utang itu ngubungi terus wae kan, pas oleh duit mari ngono apa? Lah iki ora tepak lah ini. Jangan kita orang yang ngaji kayak gini keadaannya. Buruk banget akhlak yang kayak gini. Akhlak yang kayak gini ini. Baik. Terusnya yang ketiga, memutus pembicaraan orang, memutus pembicaraan istri atau memutus pembicaraan suami. Itu nggak bagus. Istri kalau cerita dengarkan sampai selesai, jangan diputus. Itu akhlak yang tidak baik. Hatta orang awam Pak, orang yang nggak ngaji itu ngerti kalau mutus apa? Pembicara itu nggak boleh. Dengan sebuah cerita, ada seorang pembesar Quraisy. Dia mendatangi Rasul alaihi salatu wassalam dengan membawa tawaran yang akan diajukan oleh Nabi. Berarti kan ini antara Nabi dengan orang Quraisy. Bayangkan Pak, antara Nabi dengan orang Quraisy. Tawaran yang pertama, wahai Muhammad, jikalau Anda ingin menjadi orang terkenal, saya akan angkat engkau menjadi orang yang terkenal. Jikalau Anda ingin menjadi orang yang kaya, saya akan kumpulkan semua harta kami dan kuberikan kepada kamu. Jikalau kamu itu ingin menjadi pemimpin, saya angkat kau menjadi pemimpin kami. Dan saya tidak akan memutuskan perkara kecuali kepada kamu. Dari tawaran 1, 2, 3, 4 Rasulullah hanya mendengar. Dan itu ada. Dan ketika selesai dia nawarkan, Rasul bilang, sekarang gantian saya akan bicara. Maka dia membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, dibacakan. Didengarkan, Pak, enggak dibantah. Urusan terima enggak terima nanti. Tapi adab yang harus kita pakai adalah dengarkan sampai dia selesai berbicara. Jangan diputus. Kita enggak punya sifat ini, Pak, terkadang. Istri cerita gini-gini diputus. Udah diam kamu. Gitu kan? Diam kamu, gitu kan? Suruh diam. Begitu pula suami sebelum selesai cerita, istri sudah putus. Ini enggak baik. Dengarkan sampai selesai. Maunya apa? Dan istri ketika didengarkan maunya apa, senang, Pak. Senang. Walaupun telinga kita kadang-kadang
panas mendengarkannya Pak ya. Wis itu diringekno wae lah, diringekno karepe apa, diringekno wae. Jangan diputus. Kenapa? Karena kalau diputus justru ini membawa kebencian. Kita kaidahnya apa? Piye carane iso menyambung, piye carane iso seneng kan? Piye carane Anda jalbul mahabbah, menarik rasa cinta itu piye carane? Ya dengerin. Mau cerita saya tadi nyuci capek gini dengerin. Kita kadang-kadang dengerin apa? Belum apa-apa sudah gini Pak. Yo mesin cuci ini rusak atau kulkasnya rusak, langsung marah-marah. Kamu ngapain? Apa kulkas kamu rusakin? Gak ngerti dia duit larang kamu apa? Melarat toh. Nah, guru ngomong-ngomong mesti ditabrak kayak ngono kan. Itu ya mangkal. Sopo sing rusakno, aku ora rusak. Ya wis. Jadi tukaran. Nah, salahmu lho, Pak. Salahnya kita tidak saling menghormati. Kita tidak santun, enggak punya adab. Gitu loh. Ini karena istri kenapa sih benci sama kita? Kadang-kadang itu, Pak. Kita kurang adab. Dan kadang-kadang suami benci sama istrinya karena juga kurang adab. Terusnya, yang keempat, al-mizahu at-thaqilu wal mizahu fi ghairi waqti. Gurau yang keterlaluan atau gurau tidak tepat pada waktunya. Anda sebagai suami harus tahu gurau sama istri itu pas lagi apa. Makanya kadang kita lagi gurau, dia marah-marah tersinggung, Pak. Ya kan, tersinggung. Contoh, jenengan gurau pengen poligami. Contoh kan, pengen poligami. Istri lagi sensitif nih, lagi stres, lagi marah, lagi sebel sama kamu. Kamu jenengan nggak pengen sungguhan, kayak gurau aja. Umi, ada akhwat mau apa? Mau nawarin aku, boleh nggak? Jenengan guyon, gurau, tapi nggak pas. Tambah ambil pisau, tak suduk awakmu, wis mangkal karo awakmu, wis kesel karo awakmu, kamu mungkin goro-goro pisan gitu kan? Nah, jenengan tidak pas dalam bergurau atau bergurau yang keterlaluan sehingga menyebabkan ketersinggungan dia. Kan terkadang suami kan pingin gurau tau sama istrinya, tapi gurau yang keterlaluan. Gurau bagus Pak, sama istri bagus. Nabi juga gurau sama Aisyah, lomba lari. Terus Rasul itu guyoni Aisyah begini, aku tahu kalau Aisyah lagi muring-muring itu. Coba jadi Aisyah, coba taunya gimana katanya. Aisyah kalau lagi muring-muring itu sumpahnya bukan pakai Muhammad wa Rabbi Ibrahim. Robnya demi Robnya Ibrahim. Itu berarti murid-murid mengaku. Tapi kalau wallahi wa Rabbi Muhammadin, demi Robnya Muhammad, itu bakal murid-murid diguyoni sama Nabi. Dan kalau kita lihat apa gurunya Nabi dengan Aisyah dan istrinya banyak banget. Dan itulah Nabi alaihissalam nanya kepada Jabir bin Abdullah. Ketika datang Jabir kepada Nabi, terus Nabi nanya, halla bikran, kenapa awakmu nggak nikah gadis? Kok ndelek janda? Apa kata Nabi? Tula ibuha wa tula ibuka. Kamu bisa bermain-main dengan dia, dia juga bisa bermain-main sama kamu. Rasul menyebutkan Pak gurau, Pak. Kamu bisa gurau sama dia, dia juga bisa gurau sama kamu. Rasul menyebutkan nikah dengan gadis itu iso gurau, nyantai, gitu loh Pak. Jadi Rasul menyebutkan titik poinnya dalam rumah tangga itu ojo semanteng wae. Ini ada isyarat. Kenapa Nabi bilang kamu kalau nikah gadis, kamu bisa gurau sama dia, bermain sama dia. Dan dia juga bisa bermain-main sama kamu. Tudhahikuha. Kau bisa bikin dia ketawa, dia juga bisa bikin kamu tertawa.
Jadi suamiku piye carane bojo sampeyan piye sembuh guyu piye carane. Aja kok metenteng meneng ae. Ya meneh-meneh anu Pak. Apa jenenge sakit cenu Pak? Apa jenenge udunan ya. Soalnya gak iso dikeluarkan dengan nyantai gitu loh. Aja kok semanteng ae gitu loh. Ya Mas. Senang kok semanteng Mas enggak tuh? Guru Mas, guru. Cepet tua loh kan. Kali kelihatan tua-tua lu kan kurang guru barangkali ya. Kurang guyonan jadi makanya sodok tua gitu ya. Itu termasuk salah satu cara bagaimana caranya bisa menarik cinta. Tapi ojo lali, ojo terlalu dan cari pas pada waktunya. Kalau dengan gurau tidak pada waktunya dan nggak pas, bisa berantem, itu bisa berantem. Makanya suami harus tahu, istri juga harus tahu. Istri dan suami lagi stres di mana? Di luar punya masalah banyak. Ketika keluar mecutu kayak manuk gitu Pak. Istri bilang datang manuk ke kami gitu kan. Weh tambah marah-marah. Kamu bilang ke saya manuk gitu kan. Weh ngamuk. Padahal karepe bojoku guyon nih, dia nggak tahu dia lagi stres kan Pak. Dia lagi stres urusannya disamakan dengan manuk gitu kan. Ya ngamuk lah. Jadi barakallahu fikum harus diperhatikan. Terusnya di antara akhlak yang tidak baik yang dijalankan dalam keluarga atau orang lain adalah adamul basyasyati wal ibtisamati lahu. Tidak ada kata senyum. Ora tahu guyu, mengsem, ora tahu senyum. Menawa wajah-wajah cemberut, masem, kayak kurang asem ngono Pak. Ini juga enggak akhlak, ini orang enggak berakhlak Pak. Jadi kalau takmir masjid kan menjeru cemberut, ketemu karo anak buah kudu ngamuk wae. Walaupun dia tua Pak, ini kurang dewasa. Ya wajah-wajah senyumlah gitu loh. Walaupun dia punya masalah, tapi kan kelihatan apa? Gembira selalu gitu loh. Ngadapi itu gembira selalu. Nah kalau dia cemberut Pak, mureh-mureh, ya istri pasti akan apa? Mensikapi yang sama. Jadi enggak kelar lagi masalahnya. Nabi yang wedi kalau awakmu kalau gak senyum kan kayak macan gitu. Jadi istri sudah gak nyaman sama kamu gak bisa guru gitu loh. Semanteng lah gitu loh sih. Nah, wassalamu alaihi biburudin au ta'bis. Mengucapkan salam pun atau menjawab salam pun dengan dingin dan muka masam. Assalamualaikum. Salam. Kalau gak gelem masih, wah iki ono apa maneh, jane ora nyaman lah. Jadi barakallahu fik, ini termasuk akhlak-akhlak yang harus diterapkan. Ini kan semua dalam rangka apa? Jalbul mahabbati wal wudi. Menarik rasa cinta, menarik rasa bahagia. Nah, terusnya yang nomor 8, yang nomor 6 termasuk akhlak yang enggak baik dalam berkeluarga dan tidak menghormati kepada suami istri adalah adamul i'tidadi bi ara'ihi wa iqtirahatihi wa taqdimu ghairihi alaihi daiman. Anda tidak menganggap pendapatnya dan usulannya. Istri usul begini ditolak. Berusul ditolak. Sakit hati wis meneng wae. Ketika enggak usul dimarahi. Suami kadang-kadang repot. Usul ditolak. Kata usul dimarahi. Lihat Pak Nabi alaihi salatu wasallam pada waktu sulh Hudaybiyah. Waktu itu Nabi alaihi salatu wasallam
menyuruh para sahabatnya waktu itu pengen umroh nggak jadi umroh, ditahan sama orang-orang kufar Quraisy. Lalu perjanjian terjadi, nggak boleh melanjutkan umroh. Nabi alaihissalam menyuruh para sahabatnya batalkan dengan cara mencukur rambut-rambut mereka. Tahlul, Pak. Para sahabat tidak ada yang melakukan perintahnya Nabi. Karena para sahabat berharap akan ada hukum kembali. Maksudnya dicabut hukum itu dan ada hukum baru, yaitu suruh melanjutkan umrohnya. Itu harapannya sahabat. Bukan para sahabat menentang Nabi, bukan. Tapi dia berharap akan ada hukum baru. Sebab kalau sudah dicukur rambutnya, orang iso nerusna umroh kan ngono. Wis tahalul, Pak. Itu harapannya para sahabat. Nabi muring-muring, Pak, kesel karo sahabat. Dikongkon kok gelem melakukan iki piye sahabat-sahabat. Masuk ke Ummu Salamah. Ummu Salamah ngasih usul, ya Rasulullah. Gini, saya ngasih usul. Anda cukur rambut jenengan lebih dahulu. Para sahabat pasti mengikuti jenengan. Iya, Nabi keluar, fada'a. Lalu dia memanggil tukang cukur, lalu Nabi mencukur rambutnya, maka para sahabat langsung rebutan, Mbak, untuk mencukur rambutnya. Usulan Ummu Salamah diterima oleh Nabi. Dalil terkadang wanita itu usulannya tepat, yang itu lepas dari suaminya. Tapi masalahnya suami nggak menganggapnya gitu loh. Setiap kali usul berpendapat ditolak, koyok-koyokin salah kayak. Tapi gak usul dimarahin. Susah dia gini. Suami ini piye gitu kan. Masya Allah. Nah. Dan lebih gak seneng lagi kalau pendapatnya sudah ditolak, dia ambil pendapat orang lain. Begitu pula ini suami, Pak. Suami usul ke istrinya, begini-begini, ditolak. Terus dia ngambil usulannya bapaknya. Murid-murid gak suami? Murid-murid, Pak. Karena apa? Istri miliknya suami, kok malah milih pendapatnya sama orang tuanya kan gitu, Pak. Nah ini bicaranya lah, bicaranya. Nah, wanita yang bijak itu pikir, aku nerima pendapatnya abiku apa suamiku, bicaranya lah. Kalau nolak pendapatnya suamiku, gegeran karo suamiku kan gitu kan. Nah, jenengan yang bijak gimana cara mensikapi yang demikian ini. Orang cerdas itu, Pak, orang bijak itu selalu berpikir anak gini ini apa yang terjadi. Enggak gegabah, enggak kesusu, Pak. Orang kelihatan akalnya itu sempurna, selalu berpikir. Tapi pikir ojo lambat-lambat. Itu juga lemot jenengi. Jadi anda berpikir, tapi cepet gitu loh. Aku harus bagaimana gitu loh. Kalau begini harus begini gitu. Jadi jangan terlalu tergesa-gesa, itu juga nggak baik. Lemot juga tidak baik. Segala sesuatu dihitung, Pak. Ini menyebabkan apa? Ini kita bagaimana? Kalau ini bagaimana begitu. Jelas ya? Paham kaidah tadi? Apa kaidah tadi? Saling menghormati dan apa? Saling santun. Gunakan tip ini, insya Allah akan terjalin mawaddah warahmah. Dan bangunan rumah tangga itu sebenarnya adalah dari mawaddah. Kalau mawaddah sudah ada, cinta sudah ada, pasti akan ada kasih sayang. Kalau sudah ada ini semuanya, mawaddah warahmah, pasti akan bahagia, pasti akan harmonis keluarga. Makanya gimana caranya kita bisa mendapatkan ini? Di antara caranya adalah apa? Santun antar keduanya,
dan saling menghormati antar keduanya. Taib. Kaidah ke-23, kaidah yang ke-23 adalah at-takallumu bil kalamil layyinir rafiqi. Hendaknya suami istri kalau bicaranya lembut dan santun. Fokus di bicaranya, Pak. Kalau tadi fokusnya di semua budi pekerti. Sekarang fokusnya di ucapan. Ucapannya lembut dan tidak menyakiti, Pak. Ini gimana caranya? Sering terjadi, Pak, perpecahan tidak hanya dalam keluarga, dalam persahabatan, karena kurangnya menjaga ucapan. Gimana? Sering terjadi, Pak, antar guru tersinggung, antar guru, Pak, antar ustaz tersinggung karena apa? Karena ucapan. Antar teman bertengkar, yang dulu teman akrab menjadi musuh. Kenapa, Pak? Karena tersinggung di ucapan. Ucapan ini bisa menjadi api dan bisa menjadi air, Pak. Ucapan yang kita ucapkan ini bisa menjadi api dan bisa menjadi air. Kalau ucapan ini ditempatkan pada tempatnya bisa menjadi api, bisa menjadi air. Tapi kalau dia ditempatkan bukan pada tempatnya, dia bisa menjadi air, menjadi api. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, man yahfat hataini adman lahul jannah. Seseorang yang bisa menjaga dua perkara, saya akan jamin dia surga. Yang pertama, Pak, lisan. Yang kedua, farji. Jadi neraka itu letaknya pada dua. Apa itu, Pak? Syahwat, yaitu farji. Yang kedua, lisan. Ini, Pak, Anda pengen surga, jaga ini lisan Anda dan syahwat Anda. Ini sing kakein memasukkan kita ke neraka ya karena ini. Makanya Mu'adz bertanya, ya Rasulullah, apakah kita akan masuk surga gara-gara lisan kita? Apa kata sakilat ummuk, celaka ibumu. Tidaklah manusia ditelungkupkan lalu ditarik ke neraka illa bisa babi hasoid lisan, kecuali dari hasil cangkokan, hasil panennya lisan-lisan kita. Hasil panen lisan-lisan kita itulah yang menyebabkan kita masuk kemana, ke neraka. Oleh karenanya maka barakallahu fik, usahakan kita bertutur kata yang baik. Baik dalam artian kandungan maknanya dan tekanan suaranya. Tekanan suara halus dan maknanya juga halus. Ada nggak suaranya halus tapi nyelkit no hati? Wake, Pak. Wake. Wong Jawa Timur wis pedis, keras dan pedis ya. Ku Jawa Timur. Jawa Tengah halus, kecil suarane tapi nyelkit no hati. Ku yo wake gitu ya. Jawa Timur wis keras suarane, keras maknanya gitu ya. Nah ini kalau bisa barakallahu fik. Gimana caranya kita ngomong ke istri itu lembut, terus artinya yo mana yo enak gitu. Kalaupun dia salah, tegurlah dengan kata yang baik, ya kan? Anda tegur coba gini, Pak, kamu tuh malas. Dengan bahasa Anda itu sebenarnya rajin, cuma kadang-kadang lali. Sama nggak nyindirnya, Pak?
Sama kan nyindirnya, tapi penangkapannya beda. Kalau langsung dituduh Anda itu malas muring-muring. Tapi kalau Anda bahasakan, kamu itu pada dasarnya adalah rajin. Cuma kadang-kadang lah, ojo malu semua, kadang-kadang lah lalin. Dan ini ketika saya membaca dan saya akan menulis buku insya Allah, judulnya Solusi Anak yang Nakal. Pendidikan Nabi kepada sahabat-sahabat yang jatuh pada kemaksiatan. Itu caranya nggak menghukumi, Pak. Itu bukan mengobatin. Kalau Anda menghukumin, kamu itu malas beneran. Itu bukan ngobatin. Tapi Anda akan bisa ngobatin dengan cara apa? Dirubah bahasanya. Anda itu adalah orang rajin, tapi terkadang malas. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abdullah bin Umar tuh suweneng kapan iso mimpi. Karena dia melihat banyak para sahabat kalau mimpi itu diceritakan ke Nabi. Ibnu Umar tuh pengen kapan aku mimpi gitu kan. Suatu ketika Pak, dia mimpi di masjid, tidur di masjid. Ada dua orang membawa dia ke neraka. Dan dia tahu di dalam neraka itu orang-orang yang dia kenal. Lalu dia mengatakan, a'udzubillahi minan nar. Aku berlindung dengan Allah dari api neraka ini. Lihat, setelah mimpi paginya laporan ke Nabi, diceritain Pak begini-begini. Lihat Pak, apa kata Rasulullah SAW? Kata beliau, rahimakallahu. Allah itu selalu merahmati Anda. Lau sholaita laila. Andai kata kamu itu sholat malam. Perhatikan, Rasul itu pingin nyindir, nasihatin Abdullah bin Umar supaya sholat malam. Tapi orang bahasan kamu lo malas, gak sholat malam, makanya gitu kapok lo gitu kan? Enggak. Nanti uji dulu. Allah itu akan merahmati kamu kalau Anda itu sholat. Beda Pak bahasanya Pak. Ada sahabat lagi datang ke Rasulullah SAW. Datang itu dia punya dua kesalahan. Kesalahan pertama, kainnya di bawah mata kaki. Kesalahan kedua, rambutnya itu melebihi rambutnya Nabi Pak. Melebihi di atas pundaknya, panjang banget. Datang Pak. Kalau kita kan, ayo betul, maksiat itu. Orang ngono Pak Nabi cara nasihatnya. Apa kata Rasulullah? Allah itu cinta sama awakmu. Andai kata engkau meninggalkan dua perkara. Bayangkan Pak, Allah cinta sama kamu. Andai kata engkau meninggalkan dua perkara. Langsung Pak, tersentak dia. Aduh, Allah cinta sama aku. Kalau aku meninggalkan dua perkara. Apa ya Rasulullah? Dua perkara itu apa Rasulullah? Antusias Pak. Nabi ceritakan, nih dan ini. Langsung Pak keluar, dipotong sarungnya dan rambutnya langsung dipotong. Itu pendidikan dan itu pengobatan Pak. Dan insya Allah doain saya lagi garap solusi anak yang nakal sesuai Quran dan Sunnah cara pengobatannya tadi. Kita terkadang anak itu nakal, itu podo karo anak itu wis kena penyakit. Anda salah resep, tambah parah. Podo karo sama loro weteng, datang ke dokter bodho pisan, salah resep, tambah loro Pak. Ya kan? Dikai obat, tambah menghancurkan ginjalmu. Sama aja anak kita lagi sakit, nakal kan sakit Pak. Orang tuanya salah ngobatin, tambah sakit. Begitu pula istri. Istri mau salah Pak. Iya, memang dia nggak masak. Memang dia begitu.
tapi kita salah ngobatin dia dengan kata yang kasar, tendangan, pukulan, dicelatu, dicaci maki. Itu bukan pengobatan itu, Pak. Ngentein nang mati sekalian ngono, Pak. Bahasa yang Anda keluarkan itu sama aja bunuh dia. Bunuh psikis dia, bunuh masa depan dia. Sama aja Anda ketika punya anak nakal. Wes, nang nakal pisan, gak usah mulai, gak usah badok, gak usah opo. Surabaya, Pak. Itu adalah sama aja bunuh anak. Tapi orang tua nggak sadar kalau itu dia membunuhnya. Makanya orang tua, Anda punya tugas. Pendidikan istri jenengan gimana? Pendidikan anak jenengan itu gimana? Tugas orang tua, Pak. Makanya nikah gampang. Yang susah mendidiknya. Nikah 1, nikah 2, nikah 3, nikah 4 gampang, Pak. Tinggal duwite ono, wedokane ono gampang. Tapi setelah nikah itu apa yang Anda lakukan? Tugas berat. Gawe anak ya gampang. Kalau susah, gampang. Jadi wedokane ono gampang. Yang susah itu apa nih? Pendidikannya kalau dia sudah ada. Ini tugas berat. Ya tadi Masya Allah. Ayo teman-teman semuanya, semarahnya Anda biasakan pakai apa? Bahasa yang santun. Ojo intonasinya tinggi, kemudian tutur katanya, makna juga harus jangan kasar. Ternyata lewat ucapan ini syaitan banyak mempengaruhi pertengkaran. Syaitan itu banyak membuat perpecahan, itu banyak melalui dari tutur kata yang tidak baik. Allah mengatakan wa kulli ibadi yaqulul lati hiya ahsan innasyaitana yanza'u bainahum innasyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Perhatikan ayat ini, Pak. Renungkan ayat ini. Qul, katakan wahai Muhammad, li ibadi, kepada hamba-hamba. Apa maqul qaul, apa yang harus diucapkan? Yaqulu allati hiya ahsan, supaya mereka mengucapkan dengan ucapan yang baik. Ucapan yang tidak nyakitin orang. Ucapan yang Allah ridho dan ucapan yang manusia itu ridho. Kenapa begitu? Allah langsung ngasih alasan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh bertutur kata yang baik, lihat, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Innasyaitana yanza'u bainahum. Syaitan itu membuat perpecahan di antara mereka melalui ucapan yang tidak mengenakan ini. Dan real nyata, Pak, real nyata. Berapa banyak orang itu berpecah gara-gara ucapan. Istri banyak minta cerai gara-gara ucapan. Suami menceraikan istri gara-gara ucapan. Antar satu pondok keluar dari pondok karena ucapan. Guru dulu akrab, makan bareng-bareng, tidur bareng-bareng, berpisah karena apa? Karena ucapan. Antar kakak dan adik berseteruan gara-gara ucapan. Ucapan luar biasa, Pak. Makanya Allah mengatakan yaqulu billati hiya ahsan. Ngomong sing api. Bertutur katalah yang baik. Makanya dia mengatakan apa? Falyakul khaira uliyas, ngomong sing api atau diem, sudahlah. Oh enak. Makanya obat terbaik itu menang, Pak. Menang wis. Kalau nggak iso ngomong sing apik, menang wae enak. Menang. Lebih selamat menang. Kita itu kakek ngomong saiki kerjane. Ya ora? Sing apik ku ngomongi saiki kerjane sing akas lho.
Kata amal itu ya gak usah kan ngomong ya sebenarnya beramal cacat-cacat gitu loh. Ngomong tok tapi ora duwe amalan. Itu diketingi wong, Pak. Iya betul ya. Ojo kok ngomong ini. Jenengan gelem to duwe bos nang nginang ngene wae. Paling ditutupi watu wae bos iki. Bos wae ngono kan. Suami kan gitu dan itu salah banget, Pak. Anda sebagai orang tua nih. Anaknya salah. Wong tua lah ngomong ya. Anak dikandani orang iso 1 jam lu ngomong. Dan kebiasaan wong tua kan ngono. Gak tahu jenengan wong tua jenengan ini. Koyo ngono apa ora. Jenengan nasihati sekali jebret 5 menit, menang 4 menit, Pak. Iku lebih bisa diterima oleh anak. Daripada Anda 1 jam ngomong wae. Telingai anak sampean iku wis gel dengerno apa omongan sampean iku. Gak bakal diterima oleh anak. Bahkan jenengan kalau ngomongi istri dengan model begitu gak bakal diterima oleh istri. Gitu loh. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah ucapan yang baik kepada manusia. Ngomong sing enak lah, ngomong sing apik. Ojo ghilza, keras. Ojo menyinggung perasaan wong. Begitu. Taib. Bahkan lihat Allah mengatakan idfa billati hi ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Yang awalnya musuh Pak, musuh. Dengan tutur kata yang baik yang Anda berikan kepadanya bisa jadi menjadi teman akrab. Awalnya musuh, Pak. Tapi ketika Anda ketemu sama dia santun, ngomongnya enak, ngomongnya enak, insya Allah yang awalnya musuh menjadi teman akrab. Yang awalnya teman akrab, Anda ngomong gak enak, jadi musuh. Nah, Rasul alaihi mengatakan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik. Engkau Muhammad, andai kata engkau itu faddan, ismana faddan, suara kamu apa namanya, ucapan kamu itu kasar, menyakitin orang. Ghalidhal qalbi, keras hati kamu, Anda tidak pemaaf. Lang faddu min haulik, orang di sekitar kamu pasti akan lari dari kamu. Kenapa orang lari dari kita? Karena omongan kita tidak santun. Kasar Pak omongannya, Pak. Kalau salah tuh medeni wong, Pak. Wis kalau ngomong itu wis anjing wis apa jenenge gendeng wis omongane, Pak. Tikus omongane ya Allah, ki omongan apa iki wis mer-mer iki. Baik, seterusnya Pak. Kaidah yang ke-20 24. Al-anatu fir raddi wa ittikhadil qarari. Al-anat itu berhati-hati, tidak tergesa-gesa, firrat dalam membantah, wattikhadil qarari, dan tidak tergesa-gesa menetapkan sebuah undang-undang, sebuah ketetapan. Jadi gini, dalam rumah tangga Pak, biasa banyak masalah. Anda menetapkan ku cerai, contoh, ku cerai, itu jangan tergesa-gesa.
Anda menetapkan kamu sekarang pergi ke rumah orang tua kamu. Itu ojo tergesa-gesa menetapkan sebuah keputusan. Tahan dulu, Pak. Anda menjawab, aku minta cerai aja kan, ada istri kan Pak ya, pegel kalau sampean gitu ya. Aku ceraikan aja. Anda jangan secepat mungkin ngasih keputusan. Pikirin, Pak. Dia lagi marah-marah, Anda juga harus berpikir, apakah harus saya bantah ataukah tidak. Biasa Pak, istri ketika lagi cemburu, terkadang dia nggak stabil. WA jenengan, WA yang wis ngalor ngidul nggak ada ujungnya. Atau lagi kesel karo sampean, kesel piye? Ngaji tok wae kerjaane kan. Di WA ya panganan kono. Apa jenenge? Gurumu kono kan. Kadang nang apa jenenge? Kawin karo gurumu kono sampe ngono Pak. Kadang-kadang bojone lagi cemburu. Karena jenengan ngaji wae gitu. Ngono Bu, jangan Anda mau bantah ini, Pak. Itu kira-kira mikir, kira-kira jenengan bantai kira-kira untung apa? Jadi suami itu berpikir, Pak. Jadi untuk membantah, mengembalikan ucapan itu dipikir. Kira-kira manfaatnya apa? Terkadang istri dijarno nggak usah dia apa? Nggak usah dibalas. Itu terkadang dia bisa minta maaf sendiri, Pak. Omonganku ora direspon karo bojoku berarti aku salah kan. Tapi kalau jenengan bantah, Pak, jadi tukaran. Dan lebih bagusnya nggak usah dibantah, lewat aja, karena nggak guna Pak. Bantah wong lagi muring-muring ora ono gunane. Jarno ngono wae. Go sampai mulai peluk aja dia, selesai urusannya. Mulai gak usah diungkit, kamu lapo? Tak tapu iya lambe ngono ya, karena ketemu. Wis tau teko meneng wae. Teko dipeluk, ayo ke kamar, dah selesai urusannya, aman. Tapi terkadang suami kan enggak hati, dilebono hati, mari ngono mulai diwantem ibu Juni ya. Gara-gara omongan iki mau. Jadi ya harus pikir lah, memang ikan istrimu memang salah dalam berucap. Tapi Anda sebagai suami gimana cara mensikapi itu? Cepatkah Anda membantah, membalas, atau Anda berpikir ulang? Ini kadang-kadang Pak, barakallah, di kitab-kitab itu disebutin Pak. Insya Allah bisa selesai kalau Anda diam. Dia mau ngamuk kalau jenengan nggak respon kan ya katok tuh Pak. Istri kan katok, ngomong dewe itu karena meneng wae. Wis mari, kan biar wis mari. Wis, ya wis ayo. Wis mari saliman gitu deh, selesai Pak. Wis bodohin wae lah. Suami wis diwe guyon wae, bodohin wae lah. Mau wong jenengan dimarahi ora krowek wae kok. Senggarai gak betah itu kan hati tuh Pak, sehingga marah kan. Padahal wajah kamu dimarahi ora krowek. Itu kira orang nggak akan berkurang wajah kamu ketika dimarahi istri kamu kan gitu. Tapi ketika Anda tanggapin itu dengan serius, yang terjadi adalah pertengkaran. Nah, kita lihat Hasan Al-Basri berkata begini, lisanul hakimi wara'a qalbihi. Lisannya orang yang bijak itu di belakang hatinya. Jangan renungkan Pak, omongannya Hasan Al-Basri. Lisannya orang yang bijak itu di belakang hatinya. Renungkan. Lisannya orang yang bijak itu di belakang hatinya. Kenapa? Fa'idha arada ayyakula, kalau dia ingin ngomong, roja'a ila qalbi, dia kembalikan ke hatinya dulu. Fa'in kana lahu qala, jikalau hatinya cocok dan ini bermanfaat, dia akan ucapkan. Wa in kana alaihi amsaka, jikalau ucapan ini membahayakan terhadap dirinya, maka dia akan tahan. Iku jenenge wong bijak.
Iku jenenge wong dewasa, Pak. Mau ngomong itu orang kok asal ngomong, dikembalikan seneng atine. Kalau lisannya itu ada di sini, lisan kita ada di lambe, berarti Anda tidak bijak. Kan mudah ngomong Pak, tanpa mikir nang ati sih. Pokoknya seret ngomong wae. Terus tiba-tiba oh iya ternyata ada masalah dari omongan ini. Ya itu kan lisan Anda di lisan. Harus lisan kita itu di hati, Pak. Di belakang hati sana. Jadi mau ngomong itu sih. Tak rim sih. Tak mikir sih. Kira-kira menguntungkan atau merugikan. Kalau menguntungkan tak ngomong. Kalau enggak aku enggak ngomong. Itu namanya lisanul hakim. Nah, wa innal jahila, orang bodoh, qalbuhu fi tarfi lisani. Nah, orang bodoh itu ujung hatinya, orang bodoh hatinya itu di ujung lidahnya. Angger ngomong wae. Orang bodoh itu adalah hatinya di ujung lidahnya. Makna hatinya di ujung lidahnya, kalau ngomong nggak dipikir sih, iku wong bodoh. La yarji'u ila qalbi, dia tidak kembalikan ke dalam hatinya. Majara ala lisanihi takallama bi, apa yang berjalan di lisannya langsung ngomong. Apa yang nempel di lisannya langsung ngomong tanpa dikembalikan ke dalam hatinya dulu. Iku wong bodoh. Mau gak kita jadi orang bodoh, Pak? Kita kayaknya banyak orang bodoh nih kita ini ya. Kadang-kadang muring-muring, wih, kalau jajan orang muring-muring, Pak cepet ngomongin, tak. Kamu tuh gini, gak mikir, blas neng hatimu itu. Jadi kan kalau pengen ngerti hati dia tuh di lisan, di ujung lisannya, delok ngomong sekali muring-muring itu. Wis kadang ngomong ora dipikir sih. Nah, oleh karenanya orang yang bijak tidak tergesa-gesa berbicara, nggak tergesa-gesa menjawab. Berapa banyak orang itu menyesal, Pak, setelah dia renungi. Sedangkan ini sudah keluar omongan. Teman menjadi jauh gara-gara tadi hatinya di lisan, di ujung lisannya. Suami minta cerai, istri kadang-kadang kan cepet banget minta cerai, Pak. Wis ceraikan aku. Setelah dicerai, nggak ada yang ngelamar dia. Bahkan yang ngelamar pun lebih jelek daripada suami yang pertama. Akhlak semuanya, nggak nangis dia, Pak. Makanya kalau minta cerai, hati-hati. Ojo kok angger mengolah bini wae gitu kan. Pikirin sih, dipikir dulu dengan hati yang dalam. Kata pepatah, in nadamtu ala sukuti marratan walaqad nadimtu alal kalami miraran. Jikalau aku menyesal, jikalau aku diem menyesal hanya sekali, Pak. Tapi kalau bicara itu menyesalnya berkali-kali. Paling menyesalnya kenapa aku nggak bicara, paling luput satu itu aja. Tapi ketika Anda bicara, nyeselnya berkali-kali. Ini. Yang luput malah banyak banget, Pak, ketika Anda bicara. Mendingan diem, luputnya hanya satu. Tapi kalau ngomong, luputnya tambah akeh. Baik, cukup insya Allah. Sampai di sini. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa menjadi hamba-hamba yang baik, yang jaga lisan-lisan kita dan menjaga agama kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.